Halo, para kaum putus asa. Deploy in 5 seconds. Careful. Focus on farming. Have deployed. Careful. Focus Para on farming. kaum yang bukannya anti bersosialisasi Attack enemy atau tower. no life, Careful. Focus on farming. hanya saja bagi kami para kaum Attack putus tower. asa Murdoch. di dunia game lebih menyenangkan daripada dunia nyata. Attack enemies. Extra. Saya ucapkan kembali Extra. selamat datang di channel yang gak jelas ini. Fall back. Semoga Anda tidak terhibur. Fall back. Selamat membuang waktu Anda. Protect our Aris. Zeus Yunani. Zeus atau Dias adalah raja para dewa dalam mitologi Yunani. Dalam Theogonia karya Hesiodos, Zeus disebut sebagai ayah para dewa dan manusia. Zeus tinggal di Gunung Olympus. Group up. Zeus adalah dewa langit dan petir. Simbolnya adalah petir, elang, banteng, dan pohon ek. Zeus sering digambarkan oleh seniman Yunani dalam posisi berdiri dengan tangan memegang petir atau duduk di tahtanya. Zeus juga dikenal di Romawi kuno dan India kuno. Dalam bahasa Latin disebut Iopiter, sedangkan dalam bahasa Sanskerta disebut Diauspita. Zeus adalah anak dari Kronos dan Rhea, disebut juga Kronide, dan merupakan yang termuda di antara saudara-saudaranya. Zeus menikah dengan kakak perempuannya, Hera, yang menjadi dewi pernikahan. Zeus terkenal karena hubungannya dengan banyak wanita dan memiliki banyak anak. Anak-anaknya antara lain Athena, Apollo dan Artemis, Hermes, Ares, Hebe, Hephaistos, Persephone, Dionysos, Perses, Herakles, Helene, Minos, dan Musai. Zeus membagi dunia menjadi 3 dan membagi dunia-dunia tersebut dengan kedua saudaranya, Poseidon yang menjadi dewa penguasa lautan, dan Hades yang menjadi dewa penguasa dunia bawah alam kematian. Pendapat lain mengatakan bahwa pembagian tersebut dilakukan berdasarkan undian yang dilakukan 3 dewa tersebut. Zeus dikaitkan dengan dewa Jupiter dari mitologi Romawi, dewa Amun dari mitologi Mesir, dewa Tinia dari mitologi Etruska, dan dewa Indra dari mitologi Hindu. Zeus, bersama Dionysos, dihubungkan dengan dewa Sabazios dari Frigia, yang dikenal sebagai Sabazius di Romawi. Zeus, sering disebut sebagai Zeus Pater O, ayah Zeus, adalah pengembangan dari Asteris Dies, dewa langit siang dalam mitologi Proto-Indo-Eropa, Bapak Langit. Dengan demikian, Zeus adalah dewa Yunani yang namanya berasal dari kebudayaan Indo-Eropa. Zeus diadaptasi ke dalam mitologi Romawi menjadi Jupiter. Dalam mitologi Nordik, Zeus Jupiter dikenal sebagai Thor, dewa petir. Berbeda dengan Zeus dan Jupiter yang merupakan penguasa langit, Thor bukanlah pemimpin para dewa melainkan Odin. Pusat penyembahan Zeus adalah di Olimpia. Setiap 4 tahun sekali diselenggarakan festival olahraga untuk Zeus. Di sana ada altar Zeus yang terbuat dari abu hasil pengorbanan binatang selama berabad-abad. Daerah-daerah lokal juga mempunyai pemujaan tersendiri terhadap Zeus. Dengan julukan Zeus Aitnaios, Zeus disembah di Gunung Aitna tempat sebuah patungnya berada. Di sana juga diselenggarakan festival yang disebut Aitneia untuk memujanya. Contoh lainnya yaitu, sebagai Zeus Aeneos atau Aenesios, dia disembah di Pulau Kefalonia tempat sebuah kuil untuknya di Gunung Ainos. Sebagai Zeus Agamemnon, dia disembah di Sparta. Zeus Kreta. Sebagian besar sumber menyatakan bahwa Zeus lahir di Kreta sehingga Zeus menjadi penting di Kreta.
Di kota tersebut, Zeus dijuluki sebagai Velkanos, julukan yang kemudian menyebar ke kota-kota lain di Yunani. Bentuk lengkapnya adalah Zeus Velkanos, Zeus sang anak lelaki. Zeus juga kadang-kadang disebut sebagai Kouros. Di Kreta, Zeus disembah di sejumlah gua di Knossos, Ida dan Palaikastro. Pada masa Helenis, sebuah kuil kecil untuk Zeus Velkanos didirikan di Agia Triada, bekas istana Minoan. Koin-koin dari Phaistos menunjukkan bentuk pemujaan pada Zeus. Para pemuda duduk di cabang pohon, dengan ayam jantan di lututnya. Pada koin Kreta lainnya, Velkanos dilambangkan sebagai elang dan dihubungkan dengan dewi pernikahan. Prasasti di Gortin dan Liktos menunjukkan adanya festival Velkania di Kreta. Cerita Minos dan Epimenides mengindikasikan bahwa gua-gua ini merupakan tempat ritual inkubasi oleh para raja dan pendeta. Di Kreta, Zeus dilambangkan sebagai pemuda berambut panjang alih-alih sebagai orang dewasa, dan dipuja sebagai Homegas Kouros, pemuda yang hebat. Patung Gading, pemuda dewa, ditemukan dekat labirin di Knossos oleh Sir Arthur Evans. Dengan sekumpulan prajurit penari yang disebut Kouretes, Zeus memimpin Paideia, yakni ritual rahasia dan pelatihan militer atletik yang keras. Mitos tentang kematian Zeus Kreta muncul pada beberapa tempat meskipun hanya disebutkan di sumber-sumber dari masa akhir. Kalimachos dan Antoninus Liberalis berpendapat bahwa Velkanos merupakan roh vegetatif tahunan. Penulis Helenistik Hemeros mengusulkan pendapat bahwa Zeus awalnya adalah seorang raja di Kreta, dan kejayaannya membuat dia disembah sebagai dewa. Karya-karya Hemerus tidak ada yang tersisa, namun para penulis Kristen sangat antusias dengan pendapat ini. Julukan Zeus Likaios, Zeus Serigala, muncul karena Zeus dihubungkan dengan suatu festival kuno di Gunung Likaion, Gunung Serigala. Zeus hanya memiliki hubungan formal dengan ritual ini. Mitos ini berhubungan dengan ancaman kuno kanibalisme dan perubahan menjadi manusia serigala. Ada suatu tempat terlarang di dekat tumpukan abu tempat upacara pengorbanan dilakukan. Menurut Plato, suatu klan tertentu berkumpul di gunung tersebut 9 tahun sekali untuk memberi persembahan pada Zeus Likaios. Di sana, isi perut manusia dicampur dengan isi perut hewan. Diceritakan bahwa siapa saja yang memakan daging manusia itu kan berubah menjadi serigala dan hanya bisa menjadi manusia lagi jika tidak memakan daging manusia sampai 9 tahun berikutnya. Ada pesta olahraga yang diasosiasikan dengan Likaia, yang menghilang pada abad keempat seiring gelombang urbanisasi pertama Arkadia, Megalopolis. Di sana ada kuil besar yang didedikasikan untuk Zeus Likaios. Meskipun Zeus secara umum dikenal sebagai dewa langit, ada beberapa kota di Yunani yang mempercayai bahwa Zeus tinggal di bawah tanah. Orang Athena dan Sisilia memuja Zeus Meilikios sementara kota-kota lainnya menyembah Zeus dunia bawah, contohnya Katachtonios di bawah bumi, dan Plousios pembawa kekayaan. Dewa-dewa ini mungkin digambarkan sebagai ular atau manusia, dan bisa juga sebagai manusia ular. Mereka memperoleh persembahan berupa hewan berwarna hitam yang dikorbankan ke dalam sebuah lubang. Sementara dewa-dewa Olympus biasanya menerima persembahan berupa hewan berwarna putih yang diangkat di atas altar. Dalam beberapa kasus, orang-orang tidak sepenuhnya yakin apakah mereka memberi persembahan pada pahlawan atau pada Zeus bawah tanah. Dengan demikian kuil di Libadaya, Boiotia bisa jadi diperuntukkan pada pahlawan Trophonios atau pada Zeus Trefonios. Pahlawan Amphiaraos disembah sebagai Zeus Amphiaraos di Oropos sebelah luar kota Tebes, dan bahkan orang-orang Sparta punya kuil untuk Zeus Agamemnon. Orakel Zeus, Jupiter Ammon yang bertanduk, terakota buatan Romawi pada abad pertama Masehi. Meskipun kebanyakan orakel didedikasikan untuk Apollo atau Themis, ada juga beberapa situs orakel yang didedikasikan untuk Zeus. Orakel di Dodona. Pemujaan Zeus di Dodona, Epirus, tempat adanya bukti kegiatan keagamaan sejak milenium kedua, berpusat pada sebuah pohon ek keramat.
Dalam Odiseia karangan Homeros, ritual keagamaan di sana dipimpin oleh seorang pendeta pria yang disebut Seloi, yang berbaring di tanah dan mengamati daun-daun serta ranting-ranting. Sementara menurut Herodotos, pemimpin keagamaan di sana adalah pendeta perempuan yang disebut Pleiades. Istri Zeus di Dodona bukanlah Hera melainkan Dewi Dione, yang namanya merupakan bentuk feminin dari Zeus. Statusnya sebagai seorang Titan mengindiaksikan bahwa kemungkinan Dione merupakan dewi yang lebih kuat dari Zeus pada masa pra-Helen, dan mungkin orakel tersebut awalnya merupakan orakel Dione. Orakel Amen di Oasis Siwa. Di gurun barat Mesir sudah dikenal oleh Yunani sejak masa kuno, dan kembali terkenal setelah dikunjungi oleh Alexander yang Agung. Herodotos menyebutkan tentang konsultasi dengan Zeus Amun dalam salah satu karyanya mengenai perang Yunani-Persia. Zeus Amun terutama disembah di Sparta, tempat adanya sebuah kuil Zeus pada masa perang Peloponnesia. Setelah Alexander mendatangi orakel Siwa ini, figur tersebut mulai dikenal oleh Yunani sebagai sihir dari Libya. Kronos memperoleh beberapa anak dari istrinya, Rhea, yaitu Hestia, Demeter, Hera, Hades, dan Poseidon. Tetapi Kronos menelan semua anak-anaknya begitu mereka lahir karena Kronos takut pada ramalan bahwa kekuasaannya akan digulingkan oleh keturunannya seperti dia merebut kekuasaan dari ayahnya Uranus. Namun ketika Zeus lahir, Rhea menyembunyikannya di kereta agar tidak ditelan Kronos. Rhea memberikan sebuah batu terbungkus kain pada Kronos dan mengatakan bahwa itu adalah anaknya. Kronos mempercayai Rhea dan menelan batu yang dia kira anaknya tersebut. Masa kecil, Rhea menyembunyikan Zeus di sebuah gua di Gunung Ida di Kreta. Setelah dewasa, Zeus berhasil membuat Kronos memuntahkan saudara-saudaranya. Zeus lalu membebaskan para Gigan, Hekatonchire dan Kyklops dari Tartaros setelah membunuh Kampe, penjaga Tartaros. Para Kyklops pun membuatkan petir untuk Zeus. Bersama saudara dan sekutunya, Zeus memerangi para Titan dalam Titanomachia. Para Titan yang kalah lalu dikurung di Tartaros sementara Atlas diharuskan memikul langit di pundaknya. Setelah mengalahkan para Titan, Zeus melakukan undian dengan Poseidon dan Hades. Zeus memperoleh langit, Poseidon lautan, dan Hades dunia bawah, sedangkan bumi diatur oleh semua dewa. Gaia marah karena Zeus mengurung para Titan. Gaia pun mengirim anak-anaknya yang lain untuk melawan para dewa Olympus. Para dewa Olympus harus menghadapi monster Typhon dan Echidna. Zeus berhasil mengurung Typhon di bawah sebuah gunung dan membiarkan Echidna serta anak-anaknya hidup sebagai ujian bagi para pahlawan. Terima kasih, para kaum putus asa. Bosku, jangan lupa aku traktir rujak ulek seng akeh cigurre. Makasih.